Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ramadhani dengan NIM 2024-21074. Di sini saya berperan sebagai konselor dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Akmalija dengan NIM 2024-21040. Di sini saya berperan dengan konseling. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan simulasi praktik layanan bimbingan dan konseling dengan tema masalah pergaulan siswa. Silakan masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bagaimana kabar Lija hari ini? Sejujurnya, Bu, saya kurang baik, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa teman-teman saya itu menjauhi saya, Bu. Oh, begitu ya, Nak. Jadi kamu merasa dijauhi. Boleh Ibu tahu, Nak, apa yang membuat kamu merasa seperti itu, Nak? Saya sering nongkrong, Bu, sama teman-teman dari luar sekolah, Bu. Awalnya cuma main biasa, tapi lama-lama mereka suka ngajak pulang malam, bahkan bolos. Jadi saya ikut aja karena takut dibilang nggak setia kawan, Bu. Ibu paham, Nak. Jadi kamu itu ikut mereka itu karena takut kehilangan teman ya? Iya, Bu, tapi sekarang malah teman-teman di sekolah menjauhi saya. Katanya saya udah berubah dan nggak seperti dulu lagi. Saya ngerti, Nak. Pasti kamu itu merasa bingung kan dan kecewa dengan keadaan ini. Iya, Bu, saya menyesal, tapi nggak tahu harus gimana, Bu. Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah jujur sama Ibu dan terbuka sama Ibu. Itu langkah pertama yang sangat baik. Dalam Islam, Nak, kita itu diajarkan untuk bergaul dengan baik. Tapi kita juga harus tahu, Nak, batasannya. Allah itu mengingatkan kita untuk tidak mengikuti perbuatan orang-orang yang membawa kita ke arah keburukan. Jadi saya salah ya, Bu? Bukan salah, Nak. Tapi kurang hati-hati. Kamu hanya perlu memperbaiki cara memilih teman. Iya, Bu, berarti saya harus mulai pilih teman ya? Betul, Nak. Pilihlah teman kamu yang bisa meningkatkan kamu itu ke arah kebaikan, Nakku. Mulai sekarang, coba perbanyak lagi kegiatan yang positif di sekolah ya. Baik, Bu. Baik, sekarang kita coba cari jalan keluarnya ya, Nak. Tadi kamu bilang menyesal dan ingin berubah kan, Nak? Itu sudah langkah yang sangat bagus sekali, Nak. Tapi supaya kamu bisa benar-benar berubah, kita perlu buat rencana perbaikan bareng-bareng, Nak. Baik, Bu. Gimana caranya ya, Bu? Ya, Bu. Coba kamu tuliskan, Nakku, kebiasaan yang ingin kamu ubah. Nih, coba kamu tulis, Nak. Misalnya kayak kamu suka pulang malam, bolos sekolah, Nak, atau sering ngomong kasar kan? Coba kamu tuliskan, Nak. Baik, Bu, saya akan menulisnya. Yang pertama yaitu sering pulang malam, Bu. Lalu tuh yang kedua itu suka bolos. Dan yang ketiga itu suka ngomong kasar, Bu. Bagus. Sekarang kita pikirkan ya, Nakku, solusinya satu persatu ya, Nak. Nah, untuk pulang malam, coba kamu biasakan, Nakku. Pulang itu sebelum maghrib. Nah, itu kan juga dianjurkan dalam Islam, Nakku. Karena kan malam hari itu sebaiknya digunakan untuk ibadah dan istirahat, Nak. Iya, Bu, saya akan membiasakan itu, Bu. Nah, kita masuk kedua ya, Nakku ya. Untuk bolos sekolah kan. Nah, kamu bisa buat target kehadiran kamu itu penuh, Nakku, selama seminggu dulu. Setelah itu, lanjut kamu ke 2 minggu. Setelah itu nanti kan sedikit demi sedikit kan, Nak, tetap konsisten tapi, Nakku. Iya, Bu, saya akan mencoba ubah kebiasaan itu. Nah, yang terakhir, Nakku, setiap kali kamu ingin marah atau bicara kasar, kamu tarik nafas dulu, Nak, lalu diam sebentar. Ingat pesan Rasulullah, orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi yang mampu menahan amarahnya. Iya, Bu, saya sering nggak bisa nahan emosi, Bu. Tapi saya mau belajar, Bu.
Apa-apa nak, yang penting kamu sadar dan mau berusaha nakku. Selain itu, ibu juga sarankan nih buat kamu nak, mulai mendekatkan lagi pada kegiatan positif. Ya nakku, hal positif yang di sekolah gitu. Nah kamu tadi bilang kamu pernah ikut rohis ya nak ya? Iya Bu, dulu sempat ikut Bu, tapi berhenti karena sibuk main di luar. Nah, sekarang bisa kamu coba ikut lagi nakku. Di sana kan kamu bakal punya teman-teman yang banyak yang bisa ngasih kamu pengaruh positif nak. Dan bantu kamu juga tetap istiqomah. Iya Bu, saya akan lebih aktif lagi dan rohis lagi. Alhamdulillah, itu namanya niat yang bagus. Ingat ya nak, pergaulan itu penting, tapi jangan sampai menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pertemuan ini nak, coba kamu ceritakan satu hal yang kamu pelajari dari sisi konseling hari ini nak. Saya belajar kalau bergaul itu sangat penting Bu, tapi harus tahu batas. Dan saya juga sadar Bu, kalau masih punya kesempatan buat berubah Bu, jadi lebih baik. Asal saya serius dan gak ikut-ikutan teman yang salah Bu. Bagus sekali nakku. Nah, ibu senang kamu bisa ngambil pelajaran itu nak. Mulai besok, coba jalani rencana yang sudah kamu buat tadi. Ibu akan bantu kamu pantau dan kita bisa bertemu lagi minggu depan ya nakku untuk evaluasi ya nak. Baik Bu, terima kasih sudah mau dengarkan dan bantu saya Bu. Sama-sama nakku. Ibu bangga kamu berani terbuka sama ibu. Ingat ya nak, perubahan itu proses, bukan hasil instan nakku. Nah, teruslah berdoa dan minta pertolongan Allah supaya kamu diberi kekuatan ya nak. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya nak, sama-sama. Dari praktek ini, saya belajar bahwa seorang konselor itu harus bisa mendengarkan dengan empati, memahami perasaan si konseli, dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saya juga belajar bahwa konseling bisa membuat seseorang sadar dan menemukan jalan keluar dari masalahnya. Saya merasa lebih tenang setelah sesi tadi. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Bye-bye.